Amarah publik tak terbendung. Unjuk rasa berujung ricuh karena pejabat dan wakil rakyat tak menggubris suara publik. Presiden Prabowo turun tangan, memastikan keadaan kembali kondusif sambil memupuk lagi kepercayaan publik akan pemerintahannya. Apakah ini akan berhasil? Saya Tifal Solesa, saja ulasan istana. Suara-suara kritis masih terus bergema, mengingatkan pemerintah dan wakil rakyat menjawab tuntutan rakyat. Gelombang tuntutan masif disuarakan sejumlah sivitas akademika di sejumlah kampus, bermuara dari keprihatinan akan kondisi bangsa. Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani gejolak. Prabowo menjamin aspirasi publik ditampung, sekaligus meminta percaya terhadap kerja pemerintahannya. Situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjut. Negara juga memastikan hadir, membuka ruang dialog. Presiden mengundang sejumlah pejabat seperti pimpinan partai politik dan 3 pimpinan parlemen ke Istana Kepresidenan Jakarta. Perwakilan buruh hingga tokoh lintas agama juga diundang ke istana. Resah dengan tingkah laku pejabat hingga undang-undang yang tak kunjung jadi prioritas. Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain. Presiden juga membuka pintu istana pada perwakilan mahasiswa yang diwakili Mensesnek pada Kamis 4 September. Bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Wakil rakyat yang sejak awal unjuk rasa ditunggu suaranya membuka ruang dialog mendengar aspirasi perwakilan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjanjikan evaluasi menyeluruh. Tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, itu termasuk yang di dalam 17+8. Kini rakyat menanti sejauh mana pemerintah dan parlemen menjawab tuntutan dengan solusi, menjawab akar masalah. Kalau kita memberikan tugas kepada seorang karyawan, diberikan deadline, biasanya kan kita bisa melihat progresnya ya setidaknya. Kemudian deadline itu ya mungkin bisa kita update secara berkala. Tapi kalau misalnya memang arahnya sudah tidak ke sana, arahnya malah mundur, itu sudah merupakan bukti jelas atau jawaban dari pemerintah sebenarnya kan bahwa mereka tidak menafikan atau tidak merespon kepada tuntutan rakyat. Satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. Termasuk ada kawan-kawan kami yang sekarang dikriminalisasi paksa, Mas. Gelombang demonstran 25 hingga 31 Agustus lalu melahirkan 17+8 tuntutan rakyat. Total 17 tuntutan wajib dipenuhi dalam 1 minggu. Di antaranya bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstrasi. Sedangkan 8 tuntutan rakyat harus terlaksana 1 tahun ke depan. Seperti bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset. Pemerintah memastikan negara hadir, seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. Bahwa semua aspirasi masyarakat itu prioritas, harus tetap kita tampung, namun dalam suasana yang sampaikan secara baik gitu, sesuai aturan. Dan pemerintah menjamin itu semua didengar dan akan ditindaklanjuti. Percayakan pada pemerintah. Pemerintah, negara memberikan perhatian semua kepada korban-korban
baik yang terluka ataupun yang wafat dalam peristiwa-peristiwa kemarin itu. Itulah bentuk hadirnya negara. Kita tidak menginginkan semua ini terjadi. Ketika terjadi ada korban, semua diberikan perhatian. Termasuk juga para pelaku kerusuhan yang ditangkap juga diperlakukan baik. Mereka diproses hukum, tapi juga diperlakukan baik. Dijaga hak-hak mereka. Kekecewaan publik yang terlanjur tumpah jadi pelajaran besar. Komunikasi elit perlu dibenahi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala meminta para pembuat kebijakan tak asal bicara. Kalau begini saya memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab. Menurut mantan Menko Polhukam Mahfud MD, minimnya tindak lanjut suara rakyat jadi andil besar memicu kemarahan rakyat atas banyak persoalan. Aspirasi masyarakat itu kan soal fasilitas DPR itu kan hanya salah satu pemicu. Banyak hal sebenarnya yang sekarang ini tertunda, yang ketika masyarakat berteriak itu dibilang iya saja, dibilang terkadang malah diejek dengan sikap yang seperti mau melucu tapi tidak lucu gitu. Nah, itu kan sering sekali terjadi begitu. DPR itu adalah representasi dari rakyat. Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto menyebut unjuk rasa di banyak daerah membuktikan pejabat dan wakil rakyat tidak peka masalah rakyat. Sensitivitas retoris ya dari pejabat publik baik di legislatif maupun di eksekutif itu sangat perlu dan signifikan perannya. Ini kan ada basis persoalan mendasar Mahasiswa, yaitu soal ketidakadilan, ketidakpastian, ketidaknyamanan yang berlangsung di tengah masyarakat, dan itu membentuk gap ya komunikasi. Dan itu kemudian seperti disiram ya oleh bensin, api yang membara itu dengan pernyataan yang menurut saya tidak sensitif, sekaligus kehilangan logiknya. Tokoh lintas agama mengimbau para pejabat publik mawas diri. Mereka juga menyerukan damai dan merajut kembali persaudaraan. Jangan tercerai-berai. Kesimpulan saya ya, para pemimpin di negeri ini ya mengaca. Yang kali ini menjadi pemimpin kan adalah karena dipercaya oleh rakyat. Tetapi kalau udah jadi pemimpin, jadi anggota DPR ya jagalah amanah gitu kan. Saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demonstrasi jadi ruang yang terbuka dan tak bisa dibungkam demi keadilan sosial. Jangan abaikan suara publik. Jadilah pemimpin yang mendengar. Tapi demonstrasi juga harus bermartabat. Tahan diri, jangan terprovokasi. Mari saling jaga. Menjaga Indonesia. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Mentarwan, Kompas TV.